Halo, assalamualaikum teman-teman. Video ini adalah video part 2 naik kereta api Argo Lawu Lakseri dari Solo menuju ke Jakarta. Buat yang belum nonton video part satunya, saya saranin buat tonton dulu di link yang ada di pojok kanan atas atau yang di deskripsi. Biar informasi tentang layanan, fasilitas, dan tarif dari kereta api Argo Lawu kelas Lakserinya lengkap. Dan ini adalah posisi tempat duduk di kereta Lakseri 1. Jadi kalau misalkan kursi singlenya di kanan, di sebelah sana, ini jendelanya malah dapat full. Jadi nggak ada tulangnya di sebelah sini. Jadi malah dapat full jendela seperti ini. Kalau misalkan single seatnya ada di sebelah kanan. Tapi kalau single seatnya ada di sebelah kiri, kayak tempat saya tadi, ini ada tulangnya sedikit ya di sebelah sini tadi. Menghalangi sedikit penglihatan, tapi masih tetap nyaman. Ini untuk kecepatan kereta api Argo Lawu sudah sampai ke top speed sepertinya teman-teman, sudah sampai 120 km per jam. Untuk GPS handphone ini kadang emang mungkin ada gap, nggak valid 100% dengan yang ada di lokomotif. Saya pernah ngecek pakai motor atau mobil itu, yang di mobil misalkan 80, yang di GPS handphone ini masih 74 atau 75. Jadi ada beda gapnya, nggak 100% sama. Kalau misalkan di sini 115, 116, mungkin di lokomotif sudah 120 ya, karena ini naik turun juga. Jadi kereta Argo Lawu ini maksimal kecepatannya 120 km per jam dengan pemberhentian yang minim banget. Otomatis bisa stabil ya, 120 terus, ngebut aja terus dari Jogja sampai Purwokerto. Makanya durasi waktu perjalanannya dari Jogja, kalau dihitung dari Jogja sampai Jakarta cuma 6 jam 10 menitan, 6 jam 12 menit. Kalau dari Solo 7 jam. Itu lewat jalur selatan, lewat Kutoarjo, Purwokerto, lewat Kroya, Kebumen ya, ke arah Cirebon, naik lagi ke arah Cirebon ke utara, terus ke Jakarta. Dan untuk kenyamanan di dalam kereta Lakseri ini, karena sudah menggunakan pintu otomatis dan sambungan akordeon, dan ini juga kereta baru, meskipun kita ngebut di kecepatan tinggi seperti ini nggak terlalu bising ya sebenarnya ketika kita nggak lewat jembatan. Kalau lewat jembatan emang jelas pasti masih tetap bising. Cuman untuk yang pas rel yang posisi lurus kayak gini, nggak lewat jembatan ataupun wesel, kecepatan tinggi 120 km per jam, ini masih aman, masih normal, guncangannya juga nggak begitu kerasa. Dan kalau misalkan buat istirahat, nyaman banget sih. Mau tidur pun juga oke. Ini nggak kemelodak, guncangannya juga stabil. Kalau pas emang posisi relnya nggak berisik ya. Kalau Jogja Solo itu memang relnya berisik sih. Dan ini goncangannya juga lumayan halus, nggak sampai bergoyang-goyang banget meskipun kita ngebut di kecepatan tinggi. Lintas langsung stasiun Kebumen, kita menyusul kereta api Kuto Jaya Selatan. Sudah membantai 2 kereta di lintas Kutoarjo Kebumen. Melintas langsung di stasiun Gombong Kabupaten Kebumen. Kita bisa mendapatkan meja lipat yang bisa kita gunakan untuk makan, terus untuk naruh laptop atau tablet buat nonton. Kalau misalkan kita bawa laptop atau tablet atau kerja, di samping sini nggak ada meja kecil ya, jadi kita nggak bisa naruh barang di sini. Kalau biasanya kereta zaman dulu kan ada meja kecil yang ada di dekat jendela, cuman meja kecilnya diganti dengan ini. Di dekat jendela ini ada kayak semacam panel yang gede banget, jadi bisa buat naruh barang-barang seperti ini teman-teman, botol, mungkin botol minum, terus apa ya, yang lainnya lah. Tablet pun sebenarnya kalau ditaruh sini berdiriin, misalkan ada dudukannya juga bisa. Ini lebar banget kok. Handphone taruh sini kalau lagi ngecas bisa.
Jadi mejanya nggak ada, tapi diganti dengan bagian pinggir sini yang lebih lebar, lebih luas untuk tempat menaruh barang. Jadi kayak gini nih, panjang banget, bisa dapet depan situ masih bisa, di sini juga bisa. Untuk tampilan interior dari kereta luxury generasi ketiga yang bisa dibilang ini luxury new generation, jadi sebenarnya nggak ada bedanya dengan kereta eksekutif maupun yang ekonomi new generation ya. Bisa dilihat di desain bagasi bagian atas dan sisi sebelah dekat jendela, ini ada kayak bolong-bolong kayak ventilasi. Ini di eksekutif sama di ekonomi juga seperti ini. Terus model pilar-pilar jendelanya juga sama, melengkung-melengkung seperti ini. Ada laptop juga di atas yang bisa dibuka, tapi harus ada pemberat barangnya, kalau nggak dia bakal nutup. Terus kita juga dapat tirai yang gede banget, satu jendela full kasih tirai yang sebesar itu, roller blend ya, yang bisa ditarik dan untuk menutup jendelanya kalau misalkan silau. Lalu untuk lampu-lampunya juga sama, kayak semacam lampu yang LED dari samping kiri kanan di bagian atas. Terus di depan dan di belakang juga ada informasi digital untuk menampilkan time of arrival atau untuk menampilkan informasi stasiun pemberhentian selanjutnya atau yang dalam perjalanan dan waktu tibanya jam berapa. Kemudian ada suhu, kecepatan, dan toiletnya digunakan atau enggak. Lalu di TV yang sebelah kiri dan kanan itu ada televisi, yang sebelah kiri ada informasi konektor, jam, terus lain-lainnya juga informasi untuk seputar perjalanan kereta api. Lalu yang sebelah kanan adalah informasi, lalu yang sebelah kanan televisinya digunakan untuk hiburan. Biasanya yang di setel tuh video company profile-nya KAI sih, nggak ada kayak film-filmnya, karena filmnya bisa lihat di sini di upload masing-masing kursi ya kalau di luxury. Tapi kalau di eksekutif nggak ada upload, nggak ada kayak gini ya biasanya cuma lihat di TV depan itu. Cuman biasanya di setel company profile-nya KAI, nggak kayak dulu nyetel film. Jadi secara desain dalamnya itu sama. Terus untuk nomor kursinya juga sama ya, ada nomor kursi yang kayak lampu model LED seperti ini. Kayaknya spesifikasinya tuh sama, hanya saja yang membedakan adalah kursinya, layout kursinya itu dibedakan untuk luxury, eksekutif, dan ekonomi. Kalau luxury itu pintunya nggak ke samping kiri, jadi nggak di tengah-tengah. Kalau eksekutif pintunya ada di tengah-tengah teman-teman, karena untuk toilet yang lebih besar ditambah lagi kan luxury ini kursinya satu single sama double di dua, jadi makanya untuk pintunya nggak pas di tengah-tengah. Tapi overall semuanya sama tampilan interiornya. Jadi kalau misalkan kita naik ekonomi new generation, ya seolah-olah kita udah naik kereta luxury atau eksekutif, yang membedakan hanya kursinya saja. Yang jelas lebih nyaman dibandingkan kelas eksekutif, dan ekonomi kursi di kelas luxury. Kita akan melintas di terowongan Kebasen. Dulu itu single track, relnya ke sana, mengarah ke sana, rel lama lewat terowongan single track, dan kita belok ke kanan, ini mengarah ke terowongan baru, terowongan double track.
Kereta api Argo Lawu yang kita naiki, saya naiki tadi terlambat. Tiba di Purwokerto mencatatkan waktu awal 2 menit seperti ya teman-teman. Tadi 11:07 masuk di Purwokerto. Jadwal aslinya 11:09 ya, dan akan diberangkatkan lagi jam 11:12 menit. Otomatis kita punya tambahan waktu sekitar 2 menitan. Tadi padahal terlambat, bisa malah lebih cepat lagi tiba di Purwokerto. Keren banget, masinisnya gacor. Tadi di full speed terus 120. Ya kalau kereta yang new generation ngisi airnya itu bisa dari bawah, jadi nggak perlu naik ke atas teman-teman. Itu ada lampu indikator warna biru di bawah itu kalau tandanya airnya habis nyala. Jadi nggak perlu petugasnya naik-naik ke atas. Kalau misalkan ada selang di bawah ya, jadi nggak perlu petugasnya naik ke atas kereta. Gimana Pak Sultan yang sering naik Luxury? Enggak lah, saya baru pertama kali naik Argo Lawu. Argo Lawunya pertama kali, tapi yang lain Iya. kali-kali. Kalau yang lain alhamdulillah sudah. Argo Lawu Luxury baru sekali ini. Yang lain udah berkali-kali. Enggak juga. Kalau ini kita coba untuk headsetnya, jadi saya colokin ke sini ya, ke uploadnya, terus kita coba untuk nonton film. Filmnya apa nih yang bagus? Apa nih kira-kira kita nonton apa ya? Coba aja Guardian of Galaxy Play. Sudah habis. Terus headsetnya tuh kayak lumayan noise cancelling ya, jadi nggak terlalu berisik, nggak terlalu keganggu dengan kebisingan yang ada di kereta. Jadi lumayan meredam kebisingan dan suara filmnya nggak terganggu teman-teman. Cakep. Meskipun ini bukan headset yang benar-benar noise cancelling, tapi udah oke banget sih untuk nonton film. Tapi menurut saya kayak pas duduk gini ya oke-oke aja sih, masih bisa kelihatan kok, nggak terlalu kecil layarnya, meskipun harusnya bisa lebih gede ya, karena jaraknya jauh banget, tapi masih oke buat nonton, masih kelihatan, subtitlenya juga masih kebaca. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Disajikan roti untuk makan siang. Roti apa ya ini ya? Isinya nggak tahu sih, nanti kita coba. Tadi juga ditawarin untuk minum lagi ya, jadi kita bisa dapat 2 kali kalau nggak salah, mau teh atau mau kopi. Jadi putingnya aja belum saya makan. Semoga aja masih enak. Nanti aja, masih agak kenyang.
stasiun Krupuk, mulai digeber lagi ngebut. Kita melintas langsung stasiun Songgom. Sudah sampai top speed sepertinya di 120 km per jam, karena lintas Krupuk sampai Cirebon ini memang bisa support maksimal untuk relnya. Kecepatan kereta 120 km per jam, dan kereta api Argo Lawu yang saya naiki ini sudah top speed sampai kecepatan 116 sampai 120 ya sepertinya. Bahkan dari tadi itu lokomotifnya 935 klakson panjang terus, karena memang keretanya ngebut dan banyak perlintasan sebidang sepertinya. Perjalanan kita sekarang tiba di stasiun Cirebon, dan ini baru ketemu sama kereta api Taksaka teman-teman. Harusnya ketemu Sembrani, tapi Sembraninya tadi malah udah ketemu di Cirebon Perujakan. Sebenarnya udah lewat, kita lewat jalur yang sebelah sana. Nah, Taksaka dari tadi nggak ketemu, malah baru ketemunya di Cirebon ini. Taksakanya terlambat. Karena awal 2 menit, otomatis kita punya tambahan waktu sekitar 2 menit ya. Jadi berhentinya totalnya ada 5 menit di stasiun Cirebon. Kalau sesuai jadwal harusnya cuma 3 menit saja. Nah, dari Purwokerto tadi udah nggak berhenti-berhenti lagi, langsung Cirebon. Dan dari Cirebon kita Argo Lawu nanti langsung menuju stasiun Gambir. Jadi udah nggak berhenti lagi di Bekasi. Jatinegara kayaknya juga nggak berhenti sih, langsung Gambir teman-teman. Berhentinya cuma Klaten, Jogja, Purwokerto, Cirebon, dan terakhir Gambir. 5 stasiun aja. Emang epic sih Argo Lawu ini dibandingkan kereta yang lain. Taksaka aja berarti masih banyak banget ya, Kebumen sama Kroya, Kutoarjo juga, Argo Lawu, sikat semuanya. Makanya kereta tercepat di lintas selatan dari Solo, Jogja ke Jakarta ya ini, kereta api Argo Lawu sama Argo Dwi Pangga. Kita coba buat main game ya. Main apa ya? Ribet aja. Lama nggak main Angry Birds. Jadi kalau bosan kita bisa main. Coba lupa caranya main cuy. Tapi ini bisa dibuat main sih. Yeah. Lumayan lah untuk hiburan selama perjalanan. Kalau bosan bisa main game, bisa dengerin lagu, atau mungkin nonton film. Ya, nggak pas. Salah coy. Oh, ada lagi, masa tuh? Nggak ada, nggak habis. Intinya kita bisa buat main game ya. Ada banyak juga tadi gamenya, mungkin bisa dicoba-coba aja kalau pas lagi naik luxury. Ada 7, terus bisa nonton film juga. Kalau nonton film bisa pakai headphone yang tersedia tadi, yang dikasih waktu kita pertama masuk. Bisa dicolokin di sini untuk headphone-nya ya, ada 2 colokan, tinggal dipilih aja. Saya tadi masih punya roti, pudingnya belum saya makan dari pagi. Terus ini pisang bukan di atas kereta ya, tadi saya ngambil di luxury lounge. Tadi ada pisang sama jeruk, saya ngambil pisang, cuma belum saya makan, saya bawa naik ke kereta. Oh, di kereta malah nggak dapet buah sih, harusnya dikasih buah juga ya di kotak makannya tadi itu. Selain puding kita juga dapet buah, jadi 4 sehat 5 sempurna. Tadi saya ini ambil dari luxury lounge ya, kalau di keretanya nggak dapet buah. Oke, kita ngabisin snack dan buah yang masih tersisa, jadi lumayan kenyang lah ya selama perjalanan dalam. Ini tadi pudingnya rasa taro teman-teman, enak, pudingnya enak banget, rasanya nggak terlalu manis tapi lembut gitu, belum tak habisin.
enak pudingnya. Kalau bisa dapat 2 sih pengen nambah. Pudingnya enak banget. Kita melintas di percabangan jalur kereta di Cikampek ya, yang menuju ke arah Bandung dan menuju ke arah Cirebon. Kita dari Cirebon double track bertemu dengan jalur rel menuju ke arah Bandung yang sebelah sana, teman-teman. Paling ujung kanan, paling ujung kiri. Dan ini cuacanya hujan. Sekarang hujan. Di sebelah sana ada kereta inspeksi seperti yang warna hijau. Nah itu, ada kereta inspeksi. Ada Kaujer juga, Arjuna. Suhu di dalam kabin kereta semakin dingin. Kita pakai selimut. Di luar tadi hujan, teman-teman. Sempat hujan, lumayan deras. Terus jadi semakin dingin di dalam kabin kereta karena di luar juga mendung ya. Cuacanya nggak panas. Pakai selimut selonjoran. Ini selimutnya juga halus banget dan wangi. Wangi banget selimutnya. Sama apa lagi nih? Hujan, tadi hujan terus banget. Sekarang udah mulai terang menuju ke barat, semakin terang. Semoga di Jakarta terang ya. Hujan.
langsung di stasiun Bekasi. Hujan deras banget. Melintas langsung Bekasi. Tidak berhenti. Terima kasih. Kita dikasih hot towel, handuk panas, kebul-kebul coy, buat ngelap muka ya, biar fresh. Sebelum turun kita dikasih handuk panas, hot towel, wangi banget, buat cuci muka, enak banget coy. Buat cuci muka dilap-lap. Handuknya wangi banget. Jadi fresh banget. Asli enak. Dalam dingin dikasih. Top. Ini sebelum kita tiba di Gambir ya, sebelum turun kita dikasih ini biar fresh. Jadi kalau pas turun dari kereta tuh, misalkan kita naik kereta yang malam luxury kayak gini, turun dari kereta masih pagi banget kan, gelap, kasih ini kan langsung melek. Perjalanan kereta api Argo Lawu bentar lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dan kali ini saya mencoba kelas luxury kereta api Argo Lawu. Jadi kalau kita naik luxury ini kayak lebih apa ya, privilege-nya itu lebih di atas eksekutif ya, punya ruangan yang kursinya ini sebenarnya kayak semi private ya, ada penutup di bagian kepala meskipun tidak lebar, tidak panjang, tapi cukup misalkan untuk kita tidur terus kita rebahin kursinya, itu wajah kita udah nggak kelihatan oleh orang kiri kanan kita. Main HP pun juga nggak bakal bisa diintip oleh orang kiri kanan kita kalau misalnya kita duduk di kursi yang double, atau kita juga bisa ambil di kursi yang single seat yang satu-satu seperti ini untuk kelas luxury. Jadi untuk dari Solo sampai menuju Gambir atau Jogja menuju Gambir Jakarta atau arah sebaliknya, tarif kereta Argo Lawu luxury ini, kelas luxury-nya itu di harga 1,2 juta sampai 1,5 juta. Dan menurut saya ini layanannya juga oke banget ya. Kita dapat servis makan satu kali, makan berat, terus dapat snack berupa roti satu kali, terus tadi juga free refill untuk minuman hangatnya, ada kopi atau teh, tinggal bilang ke prama-praminya. Dan kita juga dapat selimut dan headphone untuk kita menikmati hiburan selama kita perjalanan naik kereta. Dan di dalam ruangan ini juga enak banget, nyaman banget buat tidur, kursinya bisa direbahin full ke belakang, terus ada leg rest yang bisa menopang kaki kita. Jadi kalau pas lagi selama perjalanan pengen istirahat, naik kereta luxury ini adalah pilihan yang terbaik menurut saya, dengan fasilitas yang ditawarkan juga nggak kaleng-kaleng teman-teman. Dan untuk satu kereta luxury ini juga ada train attendant atau prama-prami yang melayani khusus untuk penumpang luxury. Jadi kalau Argo Lawu ini di hari-hari biasa sampai weekend itu biasanya membawa 2 kereta kelas luxury dan 8 kereta eksekutif. Jadi setiap kereta luxury-nya punya satu train attendant atau prama-prami yang khusus untuk melayani satu gerbong kereta luxury-nya. Kalau ada 2 berarti setiap kereta ada satu-satu. Kalau yang eksekutif nggak ada. Kalau eksekutif prama-praminya langsung ikut ke kereta makan ya. Dan kita juga dilayani untuk penyajian atau penyiapan makanannya ya. Dari mulai mejanya ditata, dikeluarin, terus makanannya dihidangkan. Jadi ya ini kayak layanan yang top sih. Lebih beda dengan kelas eksekutif. Kalau untuk hari libur panjang, biasanya luxury-nya Argo Lawu ini sampai 3 kereta teman-teman. Dan itu biasanya tiketnya habis semua. Dan untuk kali ini emang nggak full penumpangnya, tapi rame banget teman-teman penumpang luxury-nya, meskipun ada beberapa kursi yang kosong. Jadi menurut saya untuk
perjalanan dari Jogja ke Jakarta atau Solo ke Jakarta, atau sebaliknya kalau teman-teman butuh ruangan yang lebih private, lebih cozy, nyaman selama perjalanan mau sambil kerja, meeting, dan menikmati kuliner di atas kereta, ada hiburannya juga. Pilihan terbaiknya adalah kereta luxury, ada Argo Lawu, Taksaka, ataupun Argo Dwi Pangga kalau dari Jogja ya. Kalau dari Solo cuma ada pilihannya Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga. Kalau Argo Lawu jadwal keberangkatannya pagi hari dari arah Solo atau Jogja menuju ke arah Gambir, Jakarta. Sedangkan dari arah Jakarta menuju Jogja atau Solo, Argo Lawu ini tidak ada jadwal yang pagi. Jadwalnya nanti malam, sekitar jam 20.45, jam 9 kurang 15 menit. Karena rangkaiannya cuma satu ini aja bolak-balik. Jadi makanya jadwal Argo Lawu yang dari Jakarta menunggu rangkaian kereta yang dari Solo ini tiba di Jakarta dulu, teman-teman. Nah, kalau dari Gambir Jakarta yang pagi adanya kereta api Argo Dwi Pangga. Sebenarnya sama, hanya berbeda nama saja. Karena kenapa kok saya bilang sama? Karena Argo Dwi Pangga dan Argo Lawu ini rangkaiannya sama ya. Eksekutif New Generation ditambah luxury biasanya 2 atau 3. Dan tujuannya juga melayani rute yang sama, di rute Gambir, Jogja sampai Solo. Untuk yang jam pagi ada Argo Lawu, kalau dari Solo, jam malamnya Argo Dwi Pangga. Sedangkan dari Gambir menuju arah Solo atau Jogja, jam pagi Argo Dwi Pangga, jam malamnya ada Argo Lawu. Atau mungkin di bawahnya itu, selain itu ada kereta api Taksaka, tapi tujuannya cuma sampai Jogja. Dan untuk kereta tercepat di rute ini, Jakarta, Jogja, Solo, atau sebaliknya, kereta tercepat ada Argo Dwi Pangga dan Argo Lawu, disusul kereta api Taksaka. Nah, untuk teman-teman yang mungkin merasa kayak luxury-nya terlalu mahal, naik eksekutifnya aja, itu juga sebenarnya nyaman ya untuk kelas eksekutifnya. Nanti untuk detail video review kelas eksekutifnya kereta api Argo Lawu, teman-teman bisa tonton di pojok kanan atas. Tapi menurut saya, pengalaman pertama saya naik kereta luxury yang Gen 3 ini, New Generation ya, luxury New Generation generasi terbaru. Wah, ini top. Udah bukan kayak kereta luxury yang bukan kereta luxury yang lama ya. Tampilannya udah kayak futuristik banget, keren. Patut untuk dicoba teman-teman. Makasih Mbak, makasih banyak Mbak. Terima kasih, hati-hati Kak. Sudah? Jadi ikut Jakarta Kota nggak? Alhamdulillah sudah terang, tiba di Jakarta, tidak hujan. Kereta api Argo Lawu akan berangkat kembali menuju ke tempat parkir di Jakarta Kota ya. Jadi di Gambir ini nggak parkir. Selesai turun penumpang, berangkat dikirim ke Jakarta Kota. Rangkaian Argo Lawu dikirim ke Jakarta Kota untuk diparkir. Nanti malam akan berangkat lagi menjadi kereta api Argo Lawu dari Gambir menuju ke Solo. Jadi rangkaiannya sama dan bolak-balik. Kalau dari Jakarta, luxury-nya ada di belakang ya. Dari Jakarta menuju ke arah Solo atau Jogja, luxury-nya ada di belakang dan kereta eksekutifnya ada di depan. Tapi kalau dari Solo, Jogja menuju Jakarta, luxury ada di depan, kereta kelas eksekutifnya ada di belakang teman-teman. Alhamdulillah setelah kurang lebih 7 jam perjalanan dari Solo menuju ke Jakarta, akhirnya tiba di stasiun Jakarta Gambir dengan selamat menggunakan kereta api Argo Lawu di kelas luxury ya. Dan ini udah mulai gerimis, hujan. Saya pamit dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Semoga videonya bermanfaat dan memberikan informasi tentang kereta luxury, terutama kereta api Argo Lawu untuk teman-teman yang mau melakukan perjalanan dari Solo atau Jogja menuju ke Jakarta atau sebaliknya menggunakan kereta Argo Lawu kelas luxury. Nantikan video-video trip saya selanjutnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam dari Jakarta.